Shalom teman-teman, kami dari kelompok 1 SEP Angkatan ke-16 yang beranggotakan Pak Frans, Pak Basuki, Mas Fandi, Mbak Yeli, dan saya Agnes akan membacakan narasi dari Injil Lukas bab 10 ayat 25 sampai dengan 37. Belajar dari orang Samaria. Dalam Lukas bab 10 ayat 25 sampai dengan 37 terdapat beberapa kunci. Kasih, belas kasih, sesamamu, murah hati, dan orang Samaria. Kami akan meng-highlight 2 ayat di dalam Lukas 10 25 sampai 37, yaitu ayat ke-27. Kasihanilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dan ayat 33, lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayat yang pertama, yang ayat 27, kami akan membahas siapakah sesamamu manusia. Dan yang kedua, ayat 33, kami membahas tentang seorang Samaria yang tergerak oleh belas kasihan. Saya akan membacakan Lukas bab 10 ayat 25 sampai 37. Adalah percakapan Yesus dengan seorang ahli Taurat tentang orang Samaria yang baik hati. Inti percakapan itu, siapakah sesamaku manusia? Pertanyaan ini bertitik tolak dari hukum kasih. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Lukas bab 10 ayat 27. Sekalipun bertujuan untuk mencobai Yesus, seorang hukum Taurat bertanya kepada Yesus, siapakah sesamaku manusia? Bagi orang Yahudi, sesama adalah satu agama dan satu bangsa. Penulis Injil Lukas menulis jawaban Yesus bahwa sesama tidak dibatasi oleh bentuk identitas apapun. Lukas menonjolkan bahwa Yesus sangat peduli terhadap orang-orang miskin tidak berdaya. Lukas bab 4 ayat 18 sampai 19. Itu sebabnya dalam percakapan tersebut Lukas menekankan sesama manusia adalah semua orang, sekalipun berbeda, bahkan orang yang dianggap musuh atau memusuhi harus dikasihi dan ditolong. Demikian. Terima kasih. Ayat kedua yang kami highlight adalah Lukas bab 10 ayat 33 yang berbunyi, lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Kata belas kasihan yang disebut pula welas asih atau kepedulian bisa diartikan emosi seseorang yang muncul akibat penderitaan orang lain, lebih kuat dari sekedar berempati. Perasaan ini biasanya memunculkan suatu usaha untuk mengurangi penderitaan orang lain. Inilah yang dirasakan oleh seorang Samaria ketika melihat orang yang terluka akibat dirampok dan dipukuli oleh para penyamun. Dilandasi oleh belas kasihan, orang Samaria itu pun tergerak hati untuk menyatakan kebaikannya dalam tindakan nyata. Ingat, belas kasihan tanpa disertai dengan sebuah tindakan tidak akan berdampak apa-apa. Dalam perumpamaan ini, sesungguhnya ada 3 orang yang melihat orang yang sedang terluka parah di jalan itu dan sangat membutuhkan pertolongan seorang imam, orang Lewi, dan orang Samaria. Imam yang tugas kesehariannya melayani di bait suci, ketika melihat orang yang terluka,
justru mempercepat langkah dan melewatinya begitu saja. Mengapa? Ia takut kalau orang itu sudah mati. Sebab berdasarkan peraturan perimanan, barang siapa menyentuh orang mati, ia akan dianggap najis selama 7 hari lamanya. Menurut Kitab Bilangan bab 19 ayat 11. Pikirnya, dengan menolong, ia akan kehilangan kesempatan untuk bertugas di bait suci. Baginya, melakukan pekerjaan pelayanan adalah lebih utama daripada menolong orang lain. Orang Lewi juga tak mau mengambil resiko dan berpikir para penyamun seringkali punya kebiasaan memasang umpan di tempat yang sepi. Contohnya dengan berpura-pura menjadi orang yang terluka, dan begitu ada orang yang berhenti untuk menolong, segeralah para penyamun lain datang untuk mendekat, menyakiti, dan merampoknya. Tetapi ketika orang Samaria melihat orang yang terluka, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan dan segera memberikan pertolongan. Ia berani mengambil resiko apapun demi menolong orang lain. Ketika melihat orang lain sedang terluka dan sangat membutuhkan pertolongan, bagaimanakah reaksi kita? Apakah hati kita tergerak untuk memberikan pertolongan? Apakah hati kita peka terhadap kebutuhan orang lain? Mengasihi itu bukan hanya dengan kata-kata belaka, tetapi harus diwujudkan dalam sebuah tindakan. Saudara yang terkasih, dari orang Samaria kita belajar dan mendorong kita untuk semakin giat melakukan pelayanan dan kebaikan. Kita harus membaur dengan masyarakat dan terlibat berbagi kasih tanpa membeda-bedakan kelompok dan golongan. Kita harus menjadi pelopor dalam mengembangkan persaudaraan sejati. Akhir kata, kami, kelompok 1 SEP Angkatan ke-16, mempersembahkan sebuah pantun yang berbunyi, bunga mawar, bunga melati, mekar indah di bawah pohon meranti. Orang Samaria yang murah hati, menolong sesama dengan tulus hati. Demikianlah pembacaan narasi dari kelompok kami. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.